Puluhan warga mengatasnamakan Prabowo Style yang diwakili oleh Aliansi Gerakan Generasi Muda Minahasa, Garuda Minahasa, kembali sambangi Polda Sulut, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Dipimpin langsung Ketua Aliansi Alvis Metriko Sumilat, bersama kuasa hukum Noh Sambo SHMH-CMC, James Manuhutu SH, dan Sicilia Kaligis SHMH, kedatangan yang ketiga kalinya ini di Polda Sulut, untuk mengkonfirmasi aduan mereka terkait kicauan Benny Ramdhani dalam sebuah video secara terang-terangan menghina pesta demokrasi pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu, serta fitnah Capres Prabowo dengan perkataan yang menghasut. Hari ketiga kami ke Polda perihal pelaporan tentang pernyataan dari Benny Ramdhani, dan sampai pada tadi kami ke Polda memang belum ada kemajuan dengan laporan kami karena masih banyak alasan yang kami terima untuk memasukkan untuk bisa menerima laporan ini dari baik dari Cyber IT maupun di Reskrimsus di Reskrimum. Jadi laporan kami tadi masih mengambang, dan untuk itu kami harapkan mungkin ini bisa menjadi perhatian yang serius dari Polda Sulut agar supaya nanti tidak terjadi instabilitas di negara ini yang nantinya bisa memicu relawan-relawan Prabowo untuk melakukan aksi besar-besaran karena ulah dari Bapak Benny Ramdhani yang seakan-akan menyepelekan kami dan juga sudah tidak menghargai kami dan juga Bapak Prabowo. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya mewakili tim penasihat hukum dari pelapor Aliansi Garuda selaku Prabowo Style dan selaku masyarakat yang merupakan relawan dan pendukung Prabowo dalam Pilpres 2024. Tadi apa yang sudah dikatakan oleh pelapor yang diwakili oleh Ketua Umum Alvis Sumilat, bahwa di Polda Sulawesi Utara tadi mereka masih diombang-ambingkan. Jadi laporannya belum diproses. Malah tadi menurut Alvis, karena saya tidak sempat ke Polda tadi dari petugas PTSP konseling mengatakan bahwa hal yang dilaporkan oleh pelapor Aliansi Garuda yang mewakili Prabowo Style itu masih mereka sementara cari pasalnya, padahal sudah jelas-jelas mereka mengatakan mereka dirugikan karena ulah dari Pak Benny Ramdhani yang mengatakan bahwa Prabowo Style itu telah menipu rakyat. Dan kemudian Pak Benny juga mengatakan dalam pernyataannya bahwa demokrasi yang sudah dilaksanakan pada pemilihan presiden 2024 adalah demokrasi najis. Jadi sebenarnya sudah jelas tujuan dari pelaporan ini adalah pencemaran nama baik. Jadi pihak kepolisian ya marilah bekerja sama dan laksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Ada SOP, bahkan ada sumpah. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia sudah jelas. Selain disumpah, ya kalian juga itu digaji oleh masyarakat. Jadi uang masyarakat yang dipakai oleh pemerintah untuk membayar gaji. Jadi apabila ada keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan, tolonglah untuk dihandle. Tolonglah untuk diterima, karena yang namanya laporan itu sifatnya melapor. Apabila masyarakat merasa dirugikan, tolong diterima. Nanti sebentar ada prosesnya. Apabila sudah diterima, kan ada proses, ada SOP-nya, ada proses yang harus dilewati, mulai dari persiapan, mengambil keterangan, penyelidikan. Apabila dalam penyelidikan tidak didapati tindak pidana, maka sesuai dengan SOP, sesuai dengan Perkapolri tentang
penyidikan tindak pidana. Kalau memang tidak didapati tindak pidana, maka itu dihentikan. Tapi sekarang kan masih dalam tahap laporan. Selayaknya laporan dari masyarakat itu untuk diterima. Apalagi tadi itu dari ketua aliansi itu mengatakan jangan sampai ada gesekan-gesekan yang menyebabkan chaos atau akan menjadi instabilitas terhadap keutuhan negara kita. Jadi mengenai subjek legalitas atau legal standing dari pelapor, ya mereka sudah merasa mereka lah sebagai subjek yang disebutkan oleh Benny Ramdhani, karena Benny Ramdhani menyatakan subjeknya adalah Prabowo style. Jadi Prabowo style itu dari pelapor merasa mereka adalah Prabowo style karena mereka adalah relawan Prabowo, ya, dan tim relawan. Bahkan mereka itu sering melakukan orasi-orasi seperti dan gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Nah itulah mereka merasa mereka itulah yang disebutkan Benny Ramdhani sebagai Prabowo style, yang menurut Benny Ramdhani telah menipu masyarakat dalam proses pemilihan presiden tahun 2024. Kemudian pelapor juga selaku warga masyarakat, warga negara yang sudah mengikuti demokrasi, ya, dia merasa dirugikan, ya, merasa dihina oleh Benny Ramdhani, karena di dalam pernyataannya Benny Ramdhani mengatakan bahwa demokrasi yang telah dilakukan tahun 2020 dalam pemilihan presiden ini adalah demokrasi najis. Jadi semua orang, semua pihak yang mengikuti demokrasi pemilihan presiden tahun 2024 tanggal 14 Februari itu disebut oleh Benny Ramdhani sebagai orang pelaku, orang yang melaksanakan demokrasi najis. Jadi semua yang mengikuti proses pemilihan presiden menurut Benny Ramdhani adalah najis, karena yang dikatakan Benny Ramdhani adalah pemilihan presiden dilakukan dengan demokrasi najis. Nah itulah para pelapor itu, selain mereka adalah Prabowo style, mereka juga telah melakukan hak suara mereka memilih, dan mereka telah melakukan demokrasi dalam pemilihan presiden. Nah kalau demokrasi itu dikatakan najis, maka para pemilih-pemilih atau para relawan atau para orang-orang yang sudah memilih itu dianggap najis oleh Benny Ramdhani, dan mereka itu merasa dirugikan. Nah disitulah fungsi kami penasihat hukum untuk mendampingi mereka. Jadi tolonglah para aparat penegak hukum, apalagi dalam hal ini mengenai stabilitas negara. Jadi tolonglah, itu bukan hanya menyangkut kerugian yang dirasakan oleh Prabowo style atau relawan dari Prabowo, dan kemudian kerugian yang dirasa dihina mengenai demokrasi najis itu, bukan hanya itu, karena ini menyangkut ada kubu-kubu dari yang pro Prabowo style dan pro Ganjar atau pro yang lain. Itu sebentar akan nanti bertikai akibat dari apa yang dikatakan oleh Benny Ramdhani. Itu yang namanya menghasut. Seorang itu pejabat pemerintah tidak layak untuk menghasut. Ya, penghasutan itu sangat-sangat tidak baik karena akan menyebabkan negara menjadi chaos. Ya, jadi kalau seorang pejabat ya berperilaku baik. Ya, mohon agar supaya Pak Presiden Joko Widodo meninjau kembali, ya, yang namanya Benny Ramdhani itu tinjau kembali apakah dia masih layak untuk menduduki jabatan yang sedang dia duduki sekarang. Ya, setidak-tidaknya kalau pejabat benar-benar berperilaku yang baik, sopan.